Oke, jadi di part 5 ini kita akan lanjut belajar ekonomi lagi. Di part 5 ini kita akan lanjut ke konsep market failure atau kegagalan pasar. Nah, market failure ini adalah kondisi di mana pasar bebas gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang berarti kekuatan supply and demand biasa itu tidak mampu menghasilkan kondisi yang adil dan menguntungkan bagi semua orang. Nah, penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah externalities atau eksternalitas. Nah, externalities ini adalah dampak samping dari suatu aktivitas ekonomi yang mengenai pihak ketiga. Nah, maksud dari pihak ketiga ini adalah bukan termasuk dari pelaku transaksi, bukan termasuk dari penjual atau pembeli. Nah, dampak sampingnya ini ada dua jenis. Yang pertama, negative externality. Negative externality ini adalah dampak samping yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi yang memberikan kerugian bagi pihak ketiga. Nah, sebagai analogi itu, bayangin ada sebuah pabrik tekstil yang sukses banget jualan baju dengan harga yang murah. Nah, akan tetapi dalam proses produksi baju tersebut, si pabrik itu mengalirkan air limbah beracun ke aliran sungai. Nah, alhasil warga sekitaran sungai tersebut itu mengalami gatal-gatal dan harus mengeluarkan uang dari dompet sendiri untuk membiayai kesehatan mereka sendiri. Nah, si pabrik mendapatkan keuntungan, si pembeli mendapatkan harga baju yang murah, akan tetapi si warga sekitaran sungai yang harus menanggung kerugiannya. Nah, pasar bebas gagal di sini karena harga baju murah tersebut itu tidak menanggung kerusakan lingkungannya. Nah, dampak yang kedua ini adalah positive externality, yaitu dampak samping yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi yang memberikan keuntungan bagi pihak ketiga. Ya, jadi analoginya itu gini, bayangin ada sebuah pabrik minuman yang membangun fasilitas penyaringan air raksasa demi memenuhi kebutuhan mesin mereka sendiri. Nah, akan tetapi airnya ini berlebihan, air sterilnya ini berlebihan. Maka sisa-sisa air steril itu dialirkan ke pemukiman warga. Nah, alhasil warga sekitaran pemukiman tersebut itu terlepas dari isu-isu air bersih dan segala macam. Nah, pasar bebas gagal sini karena keuntungan sosial yang didapatkan para warga itu nggak masuk ke perhitungan finansial si pabrik. Nah, yang kedua dari penyebab kegagalan pasar itu adalah public goods atau barang publik. Nah, barang publik ini adalah barang ya, barang yang sifatnya bisa dinikmati oleh semua orang, bisa digunakan semua orang, bisa diakses semua orang tanpa terkecuali. Nah, barang ini adalah barang yang perusahaan swasta atau orang-orang swasta itu ogah buat nyediainnya karena sifatnya nggak menguntungkan dan nggak ada keuntungannya gitu, nggak ada returnsnya. Nah, pasar bebas gagal sini karena barang yang sangat dibutuhkan masyarakat itu tidak ada yang menyediainnya gitu. Alhasil pemerintah yang harus eh, menyediakannya secara langsung menggunakan uang pajak. Jadi contohnya itu seperti taman kota, jalan raya, atau lampu jalan. Gitu contohnya guys. Nah, yang ketiga dari penyebab kegagalan pasar itu adalah asymmetric information. Nah, asymmetric information ini adalah masalah informasi yang terjadi di salah satu dari pihak transaksi.
bisa si penjual atau si pembeli. Nah, masalah informasi ini terjadi ketika salah satu dari pihak transaksi itu punya informasi yang jauh atau jauh lebih banyak. Nah, masalah informasinya ini ada dua jenis. Yang pertama, adverse selection. Adverse selection ini masalah informasi yang terjadi sebelum kontrak atau transaksi dibuat. Jadi analoginya itu gini, bayangin lo lagi cari HP murah di Facebook, lalu lagi cari HP murah di Facebook. Nah, lu dapet nih HP dengan harga yang murah. Nah, di deskripsi HP tersebut itu mengatakan, si penjual mengatakan bahwa HP ini masih layak dipakai. Nah, akan tetapi si penjual tersebut itu sebenarnya sudah tahu bahwa mesin dari HP ini udah mulai rewel. Nah, lo yang nggak tahu informasi tersebut malah membeli dengan harga yang normal. Si pembeli mendapatkan keuntungan, lo yang mendapatkan zong. Nah, yang kedua ini adalah moral hazard. Moral hazard ini adalah masalah informasi yang terjadi setelah transaksi atau kontrak dibuat. Jadi analoginya itu gini, bayangin ya, lo udah daftarin motor lo di garansi Alris 100%. Nah, sebelum lo mendaftarkan motor lo ke garansi Alris 100% tadi, lo punya kebiasaan buat eh, parkir di tempat aman, gembokin motor lo. Nah, tapi setelah lo daftar motor lo di garansi Alris 100% tadi, lo langsung mengubah perilaku lo lebih egois. Maksudnya, lo mengubah perilaku lo seperti lo udah parkir di tempat sembarang, lo udah jarang gembokin motor lo. Jadi, bagaimana cara mengatasi masalah ketimpangan informasi ini? Nah, biasanya pemerintah dan pasar melakukan memberikan solusi seperti memberikan sertifikasi dan garansi ya, untuk toko HP dan memberikan sistem deductible pada urusan garansi. Yang keempat, dari penyebab kegagalan pasar itu adalah merit and demerit goods, ya, barang merit dan barang demerit. Nah, jadi apa ini barang merit dan barang demerit? Jadi ini adalah barang yang selalu disalah nilaikan sama konsumen, sama masyarakat. Nah, jadi langsung saja kita ke barang merit. Jadi barang merit ini adalah barang yang punya manfaat atau keuntungan jangka panjang, tapi seringkali si konsumen di pasar bebas itu cenderung under consume. Para masyarakat itu biasanya cenderung kurang mengonsumsinya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, fitness center, yang membuat orang-orang itu kayak ogah buat bayar karena efeknya itu gak terasa instan. Nah, barang demerit itu adalah barang yang punya efek kerugian dan kerusakan pada jangka panjang. Tapi seringkali di pasar bebas, barang ini overkonsum. Barangnya seringkali dikonsumsi secara berlebihan. Ya, contohnya seperti rokok, judi online, alkohol, makanan cepat saji berlebihan, karena efeknya itu terasa secara instan. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah dari barang merit dan barang demerit ini? Nah, jadi biasanya pemerintah memberikan subsidi kepada barang merit dan memberikan pajak atau cukai kepada barang demerit. Oke guys.